Nah, jadi seperti ini untuk lebah predator itu ya. Nah, jadi ini untuk pakan yang kemarin kita kasih itu ya, bisa dilihat untuk sekarang ini sudah ludes habis ya. Jadi untuk bekas madunya ini sudah dihisapi lagi, dan juga untuk pibolennya ini sudah dimakan ya. Jadi kalau kemarin kita kasih itu masih banyak banget ya untuk dari untuk dari bekas madunya dan juga pibolennya itu. Tapi untuk sekarang ini sudah bisa dilihat ya, untuk bekas madu sudah kering, dan juga untuk pibolen ini sudah dimakan ya, tinggal dikit. Jadi kalau kemarin pas kita kasih itu ya, itu belum langsung dikerumunin seperti ini, tapi ini untuk sekarang sudah bisa dilihat ini ya. Untuk semua lebah ini sudah hampir memakan dari bekas yang perasan madu kemarin kita kasih itu ya. Jadi mantap banget ya. Dan ini juga bisa untuk membantu ya, untuk membantu dari vegetasinya. Jadi nanti ketika di musim-musim paceklik ya, kita juga bisa kasih lagi ya dari madunya, atau mungkin bekas perasan madu. Dan selain bekas perasan madu ini sebenarnya juga masih ada banyak juga ya yang kita bisa manfaatkan untuk memberi pakan lebah ya, yaitu contoh dari buah-buahan seperti dari buah pisang, buah mangga, alpukat juga bisa itu ya. Terus melon juga bisa, dan kita juga bisa blend dulu ya, atau kita blender, kita bikin jus, dan kita tinggal taruh aja di nampan seperti ini atau di wadah seperti ini. Itu biasanya untuk lebah juga akan menghisapi. Jadi kita bisa manfaatkan dari buah-buahan ya, yaitu tentunya untuk bahan alami juga ya. Tapi itu pun juga harus ketika musim paceklik ya, atau musim langka bunga-bungaan yang pada mekar. Contoh di musim-musim kemarau itu ya, atau panas panjang, itu kita bisa buatin jus dari buah-buahan ya, untuk membantu dari vegetasinya. Tujuannya supaya untuk lebah ini itu tidak kabur ya, dan masih bisa bertahan hidup di tempat untuk kita membudidayakannya atau untuk kita berternak ya. Jadi memang untuk di jam-jam 12 segini ya, ini juga untuk lebah lagi aktif. Jadi ini juga sudah azan ini, azan zuhur. Tapi ini kita coba pantau dulu ya. Tapi itu pun juga tergantung ya, kalau cuacanya cerah seperti sekarang ini, belum turun hujan atau tidak mendung ya, untuk lebah maka juga akan aktif banget ya, yaitu untuk bervegetasi. Tapi kalau untuk di musim-musim mendung ya, dan musim yang tidak cerah, lebah cenderung akan lebih malas ya, dan akan berdiam diri di dalam sarang atau di dalam kotak kita ya, karena merasa kedinginan. Jadi biasanya untuk aktivitas untuk lebah ini itu bervegetasi ya, itu akan tertunda ya, ketika musim-musim mendung. Jadi makanya lebah itu tergantung cuaca. Kalau memang untuk cuacanya itu lagi bagus dan lagi cerah, maka lebah akan sangat aktif ya untuk keluar masuk bervegetasi. Jadi kita juga sering pantau ya. Jadi kalau cuaca cerah memang bisa sampai malam untuk beraktivitas ya. Kalau melihat untuk perkembangan lebah itu aktif seperti ini dan sehat, itu juga sangat menyenangkan untuk peternaknya tentunya. Dan ini proses kemarin saya ngasih makannya ini juga sempat kita videoin juga itu ya kemarin ya. Dan ini setelah sudah 1 malam ya, ternyata sudah habis, sudah dimakan semua itu ya, untuk bekas dari madunya yang kemarin masih tersisa itu ya, dari bekas perasan kita. Jadi memang kita kemarin itu habis panen madu itu ya. Dan di sini juga ada lebah predator itu ya. Jadi lebah predator ini tuh bisa memakan dari lebah pekerja kita ini, atau lebah habis cerna kita. Dan ini nanti kalau benar-benar sudah keringnya, nanti untuk wadahnya ini akan saya ambil dan saya akan buang, karena nanti kalau sampai lama ya, itu bisa mengundang dari para hama ya. Contoh dari seperti semut, dan juga daulat belatungnya itu ya, kalau kita biarkan. Tapi ini untuk predatornya terus-terusan ya, menyerang ini. Jadi ini kita coba tampil. Karena memang untuk dari jenis sapi seran ini itu sering banget diincar kalau tidak lebah itu tadi.
Ya juga bisa ada capung ya. Kalau capung itu juga bisa memakan dari lebah habis cerana ini ya. Nah contoh seperti itu tuh udah mulai nyerang itu. Nah jadi seperti ini untuk lebah predator itu. Nah jadi seperti ini, dan ini mungkin buat teman-teman ya, ini sekali lagi yang habis panen madu mungkin, dan untuk bekas perasannya ini masih ada ya, kita coba bisa kasihkan lagi ke lebahnya, contoh seperti ini. Jadi bisa lumayan banget ya untuk membantu dari sumber makan lebahnya lagi. Makanya ketika kita memanen madu itu ya, usahakan memang kita harus menyisakan di dalam kotak ya. Tujuannya supaya lebah ini itu tidak kabur dan masih betah ya tinggal di kotak budidaya kita. Jadi kalau kita memanen madunya itu dihabiskan, itu juga sangat membahayakan. Apalagi kalau di musim-musim lebah ini itu tidak ada makanan di tempat sekitar. Makanya kita sisakan untuk lebah ini supaya mempunyai stok ya, yaitu stok makanan seperti bipolen dan juga madunya. Makanya kita kalau memanen madu itu harus bijak ya, kita sisakan dulu. Karena tujuan lebah itu mengumpulkan madu ya untuk stok makanannya itu. Jadi untuk jaga-jaga ketika di musim paceklik atau di musim langka bunga-bungaan yang pada mekar. Jadi lebah ini sudah mempunyai stok. Dan ini kalau kita mau ngasih jus buah ini juga langsung diserbu lagi. Tapi ini karena kita belum bikin. Jadi untuk sekarang ini memang lagi musim bunga yang pada mekar. Jadi untuk lebah ini bervegetasi lagi melimpah. Jadi biasanya kita itu ya mengasih dari jus-jus buah itu hanya ketika musim langka bunga yang pada mekar itu ya, atau musim paceklik. Tapi kalau untuk sekarang ini lagi melimpah ya, untuk dari sumber nektar dan juga bipolen. Jadi kita tidak perlu ngasih jus dari buah-buahan ya. Nah jadi seperti ini. Untuk perkembangannya cukup bagus dan juga aktif banget ya, yaitu sehat. Jadi untuk ciri-ciri lebah yang sehat itu adalah lebah yang aktif ya, dan lebah yang aktif adalah lebah yang sehat ya. Jadi untuk badan aja ini juga gemuk-gemuk ya, jadi bisa dilihat ini. Karena ketika lebah itu tidak sehat ya, biasanya untuk badan akan kurus dan terlihat kering ya. Tapi kalau ini gemuk-gemuk, karena sumber makannya ini tercukupi ya. Kalau sumber pakannya tercukupi, untuk perkembangan lebah juga bagus banget ya. Nah, jadi mungkin yang seperti ini untuk videonya, dikarenakan ini sudah azan zuhur ya. Jadi ini untuk videonya hanya sampai di sini aja dulu. Dan ini buat teman-teman dan sobat-sobat semua yang sudah menonton, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan sampai ketemu lagi nih di video-video saya berikutnya.